Baik saudara-saudari sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang Kau menolong dan mengurapi kami semua, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya puji Tuhan, saudara-saudari, kabar kita luar biasa karena kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang selalu menyertai kehidupan kita sampai dengan saat ini. Baik saudara-saudari sekalian, saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal melayani Tuhan, ada 5 hal pokok, ada 5 hal yang mendasar yang dapat kita perhatikan bersama. Yang pertama ada pertobatan, yang kedua ada persekutuan, yang ketiga ada pemuridan, yang keempat ada pelayanan, dan yang kelima adalah penjangkauan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang pertobatan, persekutuan, dan pemuridan. Maka hari ini kita akan belajar tentang pelayanan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari firman Tuhan kita hari ini adalah melayani sebagai seorang hamba. Sekali lagi, melayani sebagai seorang hamba. Nah, saudara-saudari yang dikasihi, berbicara tentang melayani sebagai seorang hamba adalah suatu hal yang harus diperhatikan, yang dapat dimengerti oleh seseorang ketika ia melayani Tuhan dan ia melakukan itu sebagai kewajibannya. Kata melayani sendiri dalam bahasa Yunani adalah diakonia, yang berarti pelayanan yang dilakukan dalam bentuk perkataan dan juga dalam bentuk perbuatan. Melayani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah membantu, menyiapkan, menerima, mengendalikan, dan juga melaksanakan. Jadi melayani adalah sebuah tugas yang dipercayakan kepada kita, baik itu tentang suatu hal yang besar ataupun tentang suatu hal yang kecil. Dan itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jadi saudara-saudari, tentunya kita bersyukur ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan dan juga bisa mendapatkan kepercayaan seperti kita untuk melayani Tuhan. Nah, apa juga yang harus diperhatikan oleh seorang hamba ketika ia melayani? Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, maka kita akan melihat beberapa poin penting mengenai hal-hal yang dapat diperhatikan oleh seorang hamba dalam melayani Tuhan. Poin yang pertama yaitu status seorang hamba. Kata hamba sendiri dalam bahasa Yunani adalah doulos, yang berarti budak, dan dalam bahasa Yunani ebed.
yang berarti orang yang tidak memiliki hak lagi atas dirinya sendiri. Hamba atau budak yang sudah dibeli oleh Tuhan, ia tidak mempunyai hak lagi untuk dirinya sendiri. Bahkan seluruh kehidupannya itu sudah menjadi milik tuannya. Nah, pada zaman pemerintahan Romawi, ada fenomena yang dimana ada yang memperjualbelikan manusia sebagai hamba. Dan itu dinamakan pasar budak. Tuan yang membeli hamba tersebut mempunyai hak untuk memperlakukan tuannya sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan keinginan dari sang tuan. Dan hamba tersebut tidak bisa menolak ataupun membantah dari apa yang diperintahkan oleh tuan. Jadi hamba akan selalu berkata siap untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh sang tuan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga halnya kita yang dahulu adalah hamba dosa, kini kita telah menjadi hamba Allah, kita telah menjadi anak Allah, di mana ketika kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, kita menjadi hamba Allah. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Lalu, apa yang menjadi perbedaan antara hamba Allah dan hamba dosa? Hamba Allah dan hamba dosa. Hamba Allah adalah orang yang menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Mereka yang tidak lagi tinggal di dalam dosa, mereka yang tidak lagi hidup di dalam dosa. Sedangkan hamba dosa adalah orang yang masih suka hidup di dalam dosa. Orang yang masih suka melakukan dosa dalam kehidupannya. Orang yang masih diperhamba oleh dosa. Jadi kita yang sudah menjadi hamba Allah, kita bersyukur karena kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang hamba akan menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Demikian juga kita sebagai hamba Allah menyerahkan diri kita sepenuhnya, menyerahkan hidup kita seluruhnya untuk melayani Tuhan. Karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal dan harganya pun telah lunas dibayar melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Nah, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita bisa dibebaskan dari dosa. Dan satu hal yang sangat kita syukuri dalam kehidupan kita, bahwa 3 masalah terbesar dalam hidup manusia telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan. Itulah iblis, dosa, dan maut. Kita bersyukur kita sudah dibebaskan dari 3 masalah terbesar kita dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah ciri seorang hamba. Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan tentang ciri seorang hamba. Yang pertama adalah ketaatan. Nah, sebagai seorang hamba harus memiliki ketaatan penuh terhadap apa yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi hamba tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Tetapi ia harus taat kepada perintah tuannya. Ia melakukan apa yang diperintahkan oleh sang tuan kepadanya. Seperti firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat di ayatnya yang ke-7, yaitu di mana seorang hamba ia diberikan tugas yaitu untuk membajak ataupun mengembalakan ternak. Maka ia harus melakukan tugasnya, ia harus taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dan suatu hal yang diinginkan oleh sang tuan dari hamba adalah taat. Nah, demikian juga halnya kita sebagai orang percaya yang sudah menjadi hamba Allah, yang telah dibebaskan dari dosa. Kita hendaklah mempunyai ketaatan penuh di dalam melayani Tuhan. Hendaklah kita taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Karena apa yang menjadi keinginan kita sendiri belum tentu sama apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat
bagian yang kedua yaitu melakukan tugasnya sampai selesai. Nah, sebagai seorang hamba mempunyai tugas yang harus ia kerjakan sampai selesai, sampai tuntas. Bukan mengerjakan yang sebagian dan meninggalkan yang sebagian. Tetapi seorang hamba ia menyadari bahwa ia mempunyai tugas yang harus ia kerjakan sampai selesai. Seorang hamba ia menyadari bahwa tanggung jawabnya terhadap Sang Tuhan itu sangatlah besar. Jadi seorang hamba akan melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuannya sendiri, sesuai dengan kekuatannya, dan ia melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Sang Tuannya. Kembali dalam kehidupan kita, apakah pelayanan yang kita lakukan selama ini kita sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh? Apakah pelayanan yang kita sudah lakukan selama ini kita bisa melakukannya dengan penuh sukacita? Atau sudahkah pelayanan yang kita lakukan selama ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Jawabannya ada dalam pribadi kita masing-masing. Kita akan melihat bagian yang ketiga yaitu tidak berfokus pada upah. Hamba tersebut tidak berfokus pada upah atau mengharapkan suatu imbalan dari apa yang sudah dikerjakannya. Tetapi sebagaimana mestinya, seorang hamba ia menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Jadi ia tetap berfokus pada tugasnya dan bukan berfokus pada upah. Kalau kita melihat di ayat yang ke-9, yaitu di mana seorang tuan yang dilayani oleh seorang hamba, sang tuan tidaklah mengucapkan terima kasih kepada hambanya. Tetapi hamba tersebut tetap bersungguh-sungguh untuk melakukan tugasnya. Sekalipun ia tidak mendapatkan ucapan terima kasih dari sang tuan apa yang telah dikerjakannya. Tetapi ia tetap berfokus pada tugasnya. Upah bagi seorang hamba dalam hari ini merupakan akibat dari apa yang sudah dikerjakannya dan bukan tujuan utamanya. Nah, kembali lagi dalam kehidupan kita, saudara-saudari sekalian, bahwa ketika kita melayani Tuhan, bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan karena kita mau mendapatkan berkat atau upah dari Tuhan, tetapi kita melayani Tuhan justru karena kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, justru kita sudah mendapatkan upah dari Tuhan yang sangat berharga dan besar nilainya, yang tidak dapat dimiliki oleh semua orang. Itulah keselamatan kekal. Karena itu, setiap orang yang sudah menjadi hamba Allah mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban yang harus ia kerjakan, yaitu melayani Tuhan dengan memberitakan karyanya yang besar melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ia mati di atas kayu salib, bangkit, dan ia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab itulah yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Beritakan tentang Injil, beritakan tentang karya keselamatan, itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Bagian yang berikut yaitu rendah hati. Nah, seorang hamba memiliki kerendahan hati dalam melakukan segala hal. Kalau kita melihat di ayat yang ke-10 berkata bahwa kami adalah hamba yang tidak berguna. Yang berarti ini menunjukkan kerendahan hati dari seorang hamba yang tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Sang Tuhan, tidak melebihi kedudukan Sang Tuhan, tetapi ia memiliki kerendahan hati terhadap Sang Tuhan. Dan kerendahan hati seorang hamba itu sangatlah penting dalam pelayanan. Dan sikap kerendahan hati seorang hamba juga mengajarkan kepada kita untuk kita dapat memahami dan kita menyadari bahwa hidup kita tanpa Tuhan tidaklah berarti, dan bahwa hidup kita di luar Tuhan kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, janganlah pernah kita menganggap bahwa diri kita paling hebat, janganlah kita sombong, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri ketika kita
melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Janganlah pernah menganggap diri paling hebat ketika kita melayani Tuhan, tetapi baiklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu hendaklah kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan Tuhanlah yang semakin ditinggikan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat bersama poin yang ketiga pada kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu berkat seorang hamba. Pada ayat yang ke-8, bagian yang terakhir mengatakan, sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Nah, hamba itu tetap mendapatkan berkat dari sang Tuan, yaitu di mana kebutuhan pokoknya terpenuhi. Dan ini adalah suatu hal yang sangat berharga bagi seorang hamba. Nah, Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita sebagai seorang hamba yang mau melayani Tuhan, yang menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Tuhan akan terus memberkati kita, Tuhan akan terus menyertai akan seluruh hidup kita, bahkan pelayanan kita pun Tuhan pasti akan memberkatinya. Jangan pernah ragu tentang berkat saudara-saudari, karena kita yakin dan percaya bahwa berkat yang terutama saja Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan berkat yang lainnya kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyediakannya kepada kita. Karena kita percaya, kita tahu bersama bahwa Tuhan kita adalah sumber berkat. Dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya dalam kehidupan kita Tuhan selalu mempunyai banyak cara untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam pelayanan. Tuhan punya banyak cara untuk memberikan kita berkat, asalkan kita mengutamakan apa yang menjadi kehendak-Nya, asalkan kita mengutamakan apa yang menjadi perintah atau keinginan dari Tuhan kita. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan melihat kesimpulan dari firman Tuhan hari ini yang telah kita dengarkan bersama. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kepada kita sebagai sang hamba yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau taat untuk melakukan perintah Tuhan. Kita mau taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu hendaklah kita taat dalam melakukan segala hal, dalam melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan akan memberi dampak yang besar. Karena itu saudara-saudari sekalian, saya tegaskan sekali lagi bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita bisa memposisikan diri kita. Kita harus tahu status kita itu sebagai apa, ciri kita itu sebagai seorang hamba itu seperti apa, dan juga kita harus tahu bahwa kita sebagai hamba, berkat yang kita peroleh itu seperti apa. Nah, agar melalui pelayanan yang kita lakukan, agar melalui tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, dapat memberkati hidup orang lain, kita menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini, terus menolong kami, mengingatkan kami sebagai seorang hamba untuk melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus menolong kami, memampukan kami untuk kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.